kita bersemangat bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi, Smart Fantasi. Tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah, mutu, serta keamanannya, merupakan salah satu gambaran suatu proses ketersediaan pangan. Lalu bagaimana ketersediaan pangan itu sendiri di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang? Bersama saya Adinda Mardani dalam Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Bapak Edi Waluyo SP selaku perwakilan dari Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan. Kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dinda. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Selalu semangat dong Bapak. Semangat. Oke. Bapak, tema kita hari ini yaitu ketersediaan pangan. Nah, ini menurut Pak Edi sendiri, ketersediaan pangan itu apa sih Bapak? Tadi sebenarnya sudah sebagian disinggung Mbak Dinda ya, ketersediaan pangan. Nah, menurut definisi kami, ketersediaan itu adalah suatu ketersediaan pangan di suatu kondisi wilayah tertentu ya, yang kondisinya bisa aman, terjangkau dan merata ya, itu tersedia sampai dengan tingkat rumah tangga. Nah, yang di sini misalkan terjangkau itu dari segi harga, misalkan harganya adalah terjangkau oleh masyarakat. Kemudian dari segi akses mudah didapatnya, mudah artinya. Kemudian dari yang merata artinya itu bahan pangan tersebut tidak terkumpul di satu wilayah Mbak Dinda. Jadi bahan pangan itu tersebar merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Kemudian yang aman artinya itu aman dikonsumsi ya. Aman dikonsumsi itu artinya bebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi, dan tidak bertentangan dengan kaidah agama dan atau yang lainnya. Oke, Pak Edi, Dinas Ketahanan Pangan ini mempunyai 4 pilar utama, dan yang pertama adalah ketersediaan pangan, Bapak. Nah, sebenarnya tupoksi ketersediaan pangan ini apa sih, Bapak? Tupoksi ketersediaan pangan itu ada di ketersediaan pangan, bidang ketersediaan pangan itu ada 3 seksi ya. Nah, seksi yang pertama adalah seksi sumber daya pangan. Di situ seksi sumber daya pangan bertugas memetakan dan menganalisa apa sumber daya pangan yang ada di Kota Semarang dan bagaimana pemanfaatannya untuk mendukung ketersediaan pangan. Kemudian seksi ketersediaan pangan sama bertugas untuk memetakan dan menganalisa ketersediaan pangan di Kota Semarang. Kita melakukan misalkan monitoring, kemudian menganalisa data, menyusun prognosa kebutuhan pangan Kota Semarang. Terus kemudian yang ketiga itu seksi penanganan rawan pangan. Nah, di situ seksi penanganan rawan pangan mempunyai tupoksi, salah satunya antara lain memetakan dan menganalisa untuk daerah-daerah yang tidak bisa menjangkau atau memenuhi terjadi kerawanan pangan, kerentanan rawan pangan. Berarti bidang ketersediaan dan kewaspadaan ini fokus pada data ya Bapak ya? Iya. Oke. Pak Edi, yang dimaksudkan kategori dari ketersediaan pangan untuk Dinas Ketahanan Pangan, bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan ini, yang mencakup dari bahan pokoknya ini meliputi apa saja? Apakah semua bahan pokok atau hanya tertentu? Kita ada 11 bahan pangan pokok ya, 11 bahan pokok, antara lain beras, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur ayam. Nah, itu Mbak Dinda bagian. Adakah Bapak program dari bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Ada Mbak Dinda, mungkin menurut kami itu pelatihannya. Kita ada pelatihan
pengembangan ketersediaan pangan ya. Kita ada pelatihan pengembangan ketersediaan pangan yang di situ kita melatih masyarakat agar masyarakat mempunyai keahlian tertentu sehingga dia mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan lewat pemanfaatan pekarangan atau dengan pemanfaatan bahan-bahan bekas ya, barang-barang bekas yang bisa terpakai untuk ketersediaan pangan. Nah, terkait untuk pelatihan ini Bapak, Ya. ini apakah untuk semua masyarakat bisa bergabung atau bisa mendapatkan pelatihan, atau mungkin harus kelompok-kelompok tertentu Bapak? Di pelatihan ini kita selalu melibatkan ada PKK, masyarakat tertentu, para taruna, mungkin nanti kelompok-kelompok lainnya kita, kelompok masyarakat insya Allah bisa mengikuti pelatihan ini selama mereka mau ya Mbak Dina. Oke, untuk masyarakat awam sendiri Bapak, yang mereka belum paham betul prosesnya, ini untuk mereka mengajukan pelatihan sendiri, seperti apa Bapak? Mereka bisa mengajukan pelatihan mungkin kan lewat kelompoknya atau lewat mungkin dari lurah, camat ya, itu bisa. Berarti harus mempunyai kelompok dulu atau bagaimana nih Bapak? Bisa juga individu, tapi kan mereka kan tidak mungkin kita melatih individu ya Mbak Dina. Kita akan melatih mesti dengan efisiensi ya, dengan pelatihan itu mungkin bisa lewat kelompok itu tadi. Biasanya pelatihan apa saja sih Bapak yang diadakan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan untuk masyarakat? Kita ada pelatihan pemanfaatan sumber daya pangan ya. Pemanfaatan sumber daya pangan itu ada pelatihan mungkin kita membuat ya semacam pelatihan bagaimana memberdayakan sumber daya pangan yang ada itu, kemudian membuat mungkin kayak ya olahan lokal gitu nih. Terus kemudian kita juga dengan pemanfaatan pekarangan itu juga ada. Sejauh mana Bapak bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendampingi mereka? Ya selama ini kita pendampingannya hanya itu Mbak Dinda ya. Kita mendampingi lewat pelatihan-pelatihan tersebut. Mungkin dari seksi lain mungkin juga akan mendampingi juga yang mungkin tidak bisa kita dampingi. Bapak berbicara mengenai ketersediaan pangan nih Bapak, kita bergeser nih. Kalau melihat kondisi saat ini khususnya di Kota Semarang, apakah ketersediaan pangan di Kota Semarang bisa dikatakan aman? Kalau menurut kami memang ketersediaan pangan di Kota Semarang ini mencukupi ya Mbak Dina. Mencukupi, sementara ini mencukupi dari segala kebutuhan ya. Dari kebutuhan-kebutuhan itu memang di akhir-akhir ini memang ada beberapa dari komoditas tertentu yang harganya melambung dan stoknya itu banyak diperbincangkan apakah ini cukup atau hilangkan. Oke, kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini Pak Edi. Sobat Pangan, jangan kemana-mana, tetap di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan. Alam Indonesia kaya dan subur, menjadi sumber kehidupan manusia dengan memberi hasil panen yang beragam dan melimpah. Namun, ketersediaan pangan menjadi tantangan, bergantung pada cuaca dan distribusi. Sejatinya, setiap orang bisa secara mandiri mendapat sumber pangan bergizi. Salah satunya, membangun kemandirian pangan dari pekarangan rumah. Lahan sempit tak jadi soal, hanya dengan cara sesederhana memanfaatkan barang bekas. Menggunakan kompos rumah tangga sebagai pupuk, maka sumber pangan yang aman dan sehat sudah terjamin. Tak perlu biaya mahal. Pekarangan pun jadi sumber pangan yang memenuhi kebutuhan zat gizi keluarga. Salah satu sistem bercocok tanam yang dapat dilakukan di lahan sempit adalah hidroponik dan metode vertikultur. Harganya terjangkau hanya dengan menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai, seperti ember maupun botol minuman bekas. Kebun sederhana dapat dimiliki di rumah. Tak hanya sumber vitamin dan mineral seperti sayuran dan buah yang dapat ditanam di pekarangan, sumber karbohidrat seperti singkong, hingga sumber protein hewani
juga dapat dibudidayakan pada lahan terbatas. Menanam sayuran yang digunakan untuk masakan sehari-hari juga dapat menghemat pengeluaran. Manfaat lainnya, rumah menjadi lebih sejuk dengan pekarangan yang asri dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Berkebun atau bercocok tanam, khususnya tanaman produktif seperti buah dan sayur, kini tidak lagi identik dengan masyarakat pedesaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk menunjang kebutuhan keluarga. Dengan asupan gizi yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta terjangkau dan mudah diperoleh, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, anak akan terhindar dari stunting. Selangkah lebih dekat dengan pangan sehat. Demi sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Ya, kembali lagi di Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Mangan. Pak Edi, kita kembali membahas sedikit menyinggung tadi mengenai minyak nih Bapak. Nah, dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sendiri, khususnya bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, langkah-langkahnya ini Pak, sejauh ini untuk terkait minyak goreng yang harganya melambung ini Bapak, seperti apa? Ya, langkah yang telah kita laksanakan ya Mbak Dinda. Yang pertama, kita melakukan pantauan harga. Kita sudah melakukan pantauan harga. Yang kedua, kita melakukan pantauan stok. Terus kemudian kita juga dari hasil pantauan stok itu dan pantauan harga, nanti kita evaluasi. Apabila ternyata stok dan harga melambung, kemudian terjadi kekurangan, kita akan koordinasikan dengan OPD terkait, mungkin dengan Dinas Perdagangan ya. Nah, perdagangan langkah apa mungkin akan menjadi operasi pasar atau apa. Terus kemudian dari hasil pemantauan itu kita juga melibatkan dari tim-tim yang tidak hanya kita ya. Jadi pemantauan itu ada nanti dari Dinas Perdagangan, kemudian ada aparat penegak hukum, terus kemudian nanti ada Dinas Pertahanan Perekonomian, Bulog. Nah, kita pantau bersama kondisi keadaan di luaran. Nah, apabila nanti kita temukan juga ada indikasi misalkan terjadi indikasi penimbunan ya, nanti biar mereka aparat penegak hukum yang menindak. Jadi kita melakukan koordinasi, itu yang telah kita laksanakan Mbak Dina. Oke, tadi Pak Edi juga mengatakan ada tim-timnya nih Bapak. Iya. Nah, apakah tim itu juga dibentuk tim khusus untuk menangani atau memantau bahan-bahan pokok ketersediaan dan harganya Bapak? Ada tim dari intern dari kita ya, Dinas Ketahanan Pangan sendiri, ada tim pemantauan gitu, ada yang istilahnya tim monitoring ya. Terus kemudian kita juga ada satuan tugas ketahanan pangan Mbak Dinda yang tadi kita sebutkan dari OPD terkait dan aparat penegak hukum itu tadi. Oke, sejauh ini Bapak ada kendala nggak sih Bapak di lapangan? Mengingatkan kalau kita terjun ke lapangan nih, kita bertemu dengan berbagai banyak pedagang dengan mereka karakternya berbeda-beda, atau mungkin juga untuk mereka yang membandel nih Bapak. Bagaimana kita menanggapinya Bapak? Kendala mesti ada ya Mbak Dinda. Mungkin satu kalau kita monitoring itu ya, mesti mohon maaf, ini kan kaitannya dengan monitoring ya, mesti ya timbul sesuatu ya terhadap pedagangnya itu sudah was-was dulu. Wah, ada apa ini? Bisa agennya ada apa ini? Jangan-jangan sidak itu ya Pak ya. Sidak. Terus padahal dari sidak itu sebenarnya kita hanya pengen informasi ya Mbak Dinda. Oh, keadaan di lapangan itu kita dapat informasi seperti nah, keadaan di lapangan itu bagaimana? Kita minta informasi ke pedagang, ke distributor. Nah, itu mungkin ada juga yang mungkin pedagang takut ya kita datangi, itu mungkin ada timbul kekhawatiran itu. Nah, terus kemudian ada juga yang respect. Oh, ada Pak tersedia. Itu kita malah kita pengennya ya mereka respect lah, tidak usah ada rasa was-was. Kita hanya mencari informasi. Padahal sebenarnya kita tuh menggait mereka untuk mitra ya Pak, mitra kita ya Pak, kita bekerja sama memberikan informasi tentunya, dan
mungkin mereka pun juga bisa mendapatkan informasi juga untuk kita ya, bertukar informasi ya Bapak. Jangan sampai terjadi misalkan mereka nanti dianggap penimbun seperti itu, kalau kan kasihan mereka juga. Oke, Bapak sejauh ini nih untuk mungkin kedepannya, kira-kira apa sih yang perlu dibenahi dari Dinas Ketahanan Pangan khususnya bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan dalam menangani ketersediaan pangan khususnya di Kota Semarang? Mungkin dari bidang ketersediaan sendiri ya Mbak Dinda, kita ada peringkat sumber daya, ya sumber daya, terutama sumber daya SDM ya. SDM kita memang perlu kita perlu tingkatkan SDM di dalam bidang ketersediaan pangan itu. Terus kemudian kemampuan teknologi ya, kemampuan teknologi itu di bidang teknologi mungkin kita perlu juga. Nah, terus kemudian ya mungkin ada anggaran mungkin ya agak besar sedikit lah, misalkan ada peningkatan anggaran lah Pak Dinda. Oke, tadi Pak Edi menyinggung mengenai teknologi nih. Memang di era digitalisasi seperti saat ini kan teknologi sangat-sangat dibutuhkan Bapak. Nah, di Dinas Ketahanan Pangan sendiri khususnya di bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, apakah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, itu ada sebuah aplikasi mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat atau bagaimana? Sementara ini belum tersedia Mbak Dinda ya. Jadi mungkin target ke depan target ke depannya kita mungkin akan membentuk aplikasi ya. Mungkin nanti kemarin mungkin sudah disediakan Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas, mungkin kita nanti suatu ke depan ada aplikasi yang bisa diakses masyarakat dan masyarakat bisa menginformasikan langsung ke aplikasi tersebut. Ini sedang dalam proses Mbak Dinda. Oke, kita tunggu ke depannya nih Bapak seperti ini Pak. Oke baik, Pak Edi kita jeda dulu setelah yang satu ini. Sobat Pangan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Belanja deh. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu memiliki peran penting dalam menentukan menu keluarga. Bayamku udah pada panen loh. Seger-seger deh. Hari ini aku masak sayur bayam, goreng ikan lele, sama singkong tumbuk. Gak perlu nasi jadinya. Aku mau resep singkong tumbuk juga ya. Enak tuh kayaknya. Berbagi resep dan menu andalan pun kerap dilakukan para ibu. Enak ya, bisa nanam di rumah. Hari ini aku mau masak perkedel singkong sama pepes ikan nila. Sayurnya lalapan deh. Oh iya, kakakku habis panen pisang. Nanti kukirim ya. Makasih sis. Cemilan soreku nanti pisang kukus. Nanam di rumah itu nggak ribet dan nggak susah. Justru menghemat loh. Wah, sore-sore gini goreng pisang asik tuh. Aku dan suami memilih pakai sistem hidroponik karena menggunakan media air, sehingga menjadi solusi bagi yang ingin bercocok tanam di lahan sempit. Sayuran yang dapat kita tanam juga beragam. Saat ini aku memilih bayam, karena waktu panennya singkat, hanya 20 hari setelah benih ditebar. Selain bayam, kangkung, tomat, dan cabai juga dapat menjadi pilihan untuk ditanam di pekarangan. Bercocok tanam di rumah itu sederhana, dan tak kalah penting, biayanya terjangkau. Wah, bikin penasaran nih. Berarti aku mesti coba nanam juga di rumah nih. Oh iya, nanti sharing menu makanan lagi ya. Biar beragam nih masakan kita, biar nggak itu-itu aja setiap hari. Oke, kita lanjut masak lagi ya. Dah. Makanan sehari-hari yang segar dan sehat dapat dengan mudah diolah menjadi santapan menggugah selera. Sederhana namun beraneka ragam. Tak selalu harus ada nasi, karena sumber karbohidrat banyak bervariasi. Yang penting aman dikonsumsi dan mencukupi gizi tubuh. Penyusunan menu harian yang memenuhi kebutuhan gizi keluarga dapat mencegah berbagai masalah kesehatan. Di antaranya adalah stunting pada anak. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan membiasakan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk ibu hamil dan anak balita. Dengan rajin makan makanan yang bergizi seperti sayur dan ikan, badan kita tak hanya bertumbuh sehat dan kuat,
otak kita pun akan berkembang dengan optimal dan menjadikan anak yang cerdas. Begitu juga dengan adik bayi yang ada di perut ibu. Pastikan kebutuhan gizi keluarga Anda terpenuhi dengan memanfaatkan panganan lokal dari pekarangan rumah. Kembali lagi di Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan, masih bersama dengan Pak Edi. Kita lanjut nih Pak, Siap. tentang ketersediaan pangan. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai minyak goreng nih Bapak. Nah, apakah hanya minyak goreng saja Bapak yang mengalami kenaikan harga? Mungkin dari bahan pokok lainnya Bapak, sejauh ini perkembangan harganya seperti apa? Oke, memang perkembangan harga Mbak Dinda, ini kelihatannya beberapa harga bahan pangan pokok ya ini sudah mulai agak ya ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini perkembangannya memang menunjukkan tren kenaikan. Ini apalagi ini menjelang mendekati ya bulan puasa, nanti sebentar lagi di bulan puasa ini seperti kelihatannya seperti nanti bawang merah ya, kemudian cabai merah, kemudian ini kalau sementara ini masih stabil itu daging sapi, telur ini ya masih stabil harga tertentu lah. Tapi pasti nanti ini semua akan mengalami ada pergerakan kenaikan menurut prediksi kami. Dan semoga aja harapan kami nanti ya menjelang puasa harga stabil lah, tidak terjadi kenaikan Mbak Dinda. Kan kalau terjadi kenaikan pengeluaran kita semakin naik ya Mbak Dinda ya. Nah, dengan adanya PPKM ini Bapak, seperti saat ini, apakah juga berpengaruh terhadap harga dan juga stok atau pasokan? Menurut kami ya, mungkin PPKM juga sangat ada pengaruhnya juga ya. Kan mungkin ada penurunan daya beli, nah terus kemudian ada penurunan stoknya di bahan pangan tertentu ya, mungkin itu ada pengaruh sedikit. Dan mereka juga kan mungkin yang PPKM ini kan juga menahan pengeluaran juga ya, dengan penghasilan mereka mungkin ada yang berkurang atau apa, ini bisa pasti mungkin ada pengaruhnya walaupun tidak begitu besar gitu Mbak Dinda. Oke, baik Pak Edi, kita bergeser sedikit nih Bapak. Ini kalau kita lihat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Semarang, di depan tuh ada OPAL, Obor Pangan Lestari. Nah, Obor Pangan Lestari ini apa sih Bapak sebenarnya? Ini Obor Pangan Lestari ya, itu sebenarnya itu program dari pemerintah pusat Mbak Dinda dulu, agar kita setiap kantor itu kita membuat percontohan Mbak Dinda, bagaimana memanfaatkan pekarangan kantor dengan istilahnya itu dengan pangan, penyediaan pangan. Di situ ada penyediaan yang terkait dengan kantor, karena kantor di Kota Semarang kan kecil ya Mbak Dinda. Apa yang bisa kita usahakan? Ya mestinya percontohan itu misalkan kita membuat percontohan yang ada sekarang itu percontohan untuk hidroponik ya, kecil membuat hidroponik, nanti kita tanami, terus kemudian kita manfaat polybag dan pekarangan sekitarnya yang ada itu ada juga dengan memanfaatkan kolam ikannya tuh. Nah, dengan percontohan itu kalau ada masyarakat berkunjung Mbak Dinda, nah ini ternyata dengan halaman yang super sempit atau bagaimana, ini loh ternyata bisa diusahakan untuk menyediakan pangan, walaupun itu nanti hanya bisa mencukupi untuk di tingkat keluarga, tapi minimal kan sudah membantu itu Mbak Dinda. Apa saja sih Bapak yang ditanam di OPAL Bapak? Ya kita sementara ini masih menanam kan ya, ada kemarin itu kita kangkung, kemudian kita ada selada, kemudian kita ada sawi ya, saya atau apa itu nih, kemudian kita ada bayam Belanda, ada cabai rawit maupun cabai apa itu ada. Terus kemudian kita kemarin juga mencoba menanam kol bunga ya. Oh itu baru Bapak? Baru ya, kol bunga itu yang kita ambil. Kemudian kita mencoba juga dengan pemanfaatan kolam ya, kolam dari terpal itu kita mencoba budidaya lele Mbak Dinda. Nah, untuk hasilnya sendiri nih Bapak, apakah juga
dinikmati keluarga besar Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang atau bagaimana? Mungkin untuk yang ibu-ibu Bapak yang biasa mereka masak kan lumayan nih bisa buat bahan makanan nih Bapak. Ya, kemarin yang panen-panen dulu itu pernah kita untuk lele ya. Pernah kita dulu itu kita masak bersama, Mbak Dida masih ingat kan? Dulu kita pernah masak lele bersama, kemudian dari hasil itu kemudian ada sebagian yang kita membuat urap ya. Terus kemudian kemarin juga panen kangkung. Nah, teman-teman dari kantor ini kan juga memanfaatkan juga ya, Pak, kita panen kangkung, kemudian dari panen sawi juga ya minimal kita ini hasilnya untuk intern dulu ya, intern di Dinas Ketahanan Pangan ini mencukupi. Nah, ini mungkin nanti dari teman-teman yang dari Dinas Ketahanan Pangan ini nanti harapan kami dari bidang ketersediaan ya bisa mulai mencontoh lah, minimal di tingkat rumah mereka sendiri. Nanti kalau teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan mencontoh ya, yang ringan-ringan aja kan, buat polybag. Nanti kalau misalkan berhasil, nanti kan bisa untuk ke tetangga sebelahnya itu, Bu, begini loh, semacam sosialisasi awal. Begitu Mbak Dinda. Apakah OPAL ini juga berkaitan dengan adanya pelatihan sumber daya pangan itu Bapak? Ya, kita salah satunya Mbak. Kan kita sumber daya pangan salah satu memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Kita manfaatkan supaya bisa menghasilkan ketersediaan pangan nanti di tingkat rumah tangga. Berarti itu salah satu juga untuk menyukupi ketersediaan pangan nih Bapak, khususnya di lingkungan terdekatnya. Oke, baik. Pak Edi, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Bapak khususnya tentang ketersediaan pangan di Kota Semarang Bapak. Monggo silakan. Mungkin kita ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada masyarakat Kota Semarang. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu masyarakat atau bila semuanya lebih bijak ya, bijak dalam pembelanjaan, pengeluaran, lebih bijak dalam berbelanja, sehingga tadi seperti yang disinggung Mbak Dinda di awal tidak jadi panik buying ya Mbak Dinda, nanti tidak jadi panik buying sehingga menimbulkan keresahan. Nah, kemudian yang kedua itu harapan kami untuk bisa lebih menghargai pangan. Pangan itu dalam arti kita melihat proses untuk menghasilkan pangan itu panjang, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya ya Mbak Dinda. Nah, kita harus ingat pada saat pangan itu melimpah, kita harus ingat pada saat pangan itu mungkin langka atau kurang tersedia. Nah, jadi pada saat melimpah jangan mensia-siakan pangan ya. Jadi karena murah ya, kita terus seenaknya melakukan pangan, kalau makan kita sisa kita buang atau apa. Nah, jadilah harga pangan kalau menurut kami Mbak Dinda. Oke, baik. Sobat Pangan, itu tadi bincang-bincang asik kita hari ini bersama Bapak Edi Waluyo SP selaku perwakilan dari bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan. Jangan lupa saksikan terus Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kritik maupun saran bisa melalui DM Instagram di ketahananpangan_kota Semarang. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Dina Wadani beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih sama-sama Mbak Dina.